Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Sadani dengan NIM 0702233158. Saya mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir atau tugas UAS daripada mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Muhammad Dedi Irawan STMkom. Nah, langsung saja masuk ke videonya. Nah, baik, sebelumnya kami diberikan tugas oleh Bapak Dedi untuk mencari sebuah organisasi atau perusahaan dan menganalisis dan merancang sistem pada perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, di sini kami memilih perusahaan sebagai studi kasusnya adalah Toko Amira Bakery and Cakes. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang produksi kue dan bolu ya. Nah, di sini langsung saja masuk ke yang pertama. Nah, apa sih itu analisis perancangan sistem informasi? Nah, analisis perancangan sistem informasi sendiri adalah proses untuk memahami kebutuhan dan permasalahan dalam sistem yang ada, lalu merancang solusi sistem informasi yang efektif dan efisien. Proses ini mencakup analisis sistem untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan permasalahan sistem lama, serta perancangan sistem untuk membuat rancangan teknis seperti alur proses, desain antarmuka, dan struktur database. Tujuan utama APSI adalah menghasilkan sistem informasi yang sesuai kebutuhan, memperbaiki kelemahan sistem sebelumnya, dan menjadi dasar pembangunan sistem yang berkualitas. Nah, latar belakang pada studi kasus kami adalah sebagian besar proses pencatatan, penjualan, dan stok pada toko Amira Bakery and Cakes ini masih dilakukan secara manual dengan mencatat di buku. Hal ini menimbulkan risiko kesalahan data, keterlambatan pembuatan laporan, dan kesulitan dalam pengawasan stok. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi berbasis web yang mampu membantu pencatatan dan pelaporan secara lebih efisien, cepat, dan akurat. Nah, tujuan dan manfaatnya, tujuannya mengenal dan mengaplikasikan metode pengembangan sistem menggunakan model waterfall, mampu membuat diagram SDLC model waterfall seperti tabel recruitment, ASI berjalan, ASI usulan, use case, activity diagram, sequential diagram, kelas diagram, dan interface atau UI untuk menggambarkan proses sistem. Manfaatnya meningkatkan efisiensi layanan toko, menyediakan informasi produk secara online dan real time, mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan, meningkatkan cerita toko yang profesional dan modern. Nah, metode penelitian ini, pengembangan sistem ini dilakukan menggunakan metode waterfall SDLC yang terdiri dari 6 tahap, yaitu planning, analisis, design, implementation, testing, dan maintenance. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada pemilik toko, observasi proses pencatatan, dan studi dokumentasi manual yang digunakan. Nah, ini adalah LCDC waterfall yang telah kelompok saya buat. Seperti yang dijelaskan tadi, ada 5 komponen yang di dalamnya. Yang pertama ada analisis, di dalamnya itu ada tabel recruitment, ASI berjalan, dan ASI usulan. Yang kedua ada design, yang di dalamnya ada use case, activity diagram, sequential diagram, class diagram, dan tabel data. Yang ketiga ada implementation, yang di dalamnya ada technical workshop, product backlog, dan coding. Yang keempat ada testing, yang di dalamnya ada testing, SIT atau System Integrated Testing, dan UAT atau User Acceptance Testing. Yang kelima ada maintenance, yaitu pemeliharaan dan perawatan. Nah, selanjutnya di sini ada tabel masalah daripada perusahaan ini. Yang pertama ada nama daripada penelitian kami, yaitu Sistem Informasi Pemesanan dan Informasi Produk Amira Bakery and Cakes. Nah, proyek sponsornya yaitu toko roti Amira sendiri. Kebutuhan bisnisnya ada menyediakan informasi produk roti, kue, dan pastry secara real time, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan toko roti, memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan melihat katalog produk. Nah, bisnis recruitment-nya
yaitu sistem harus menyediakan fitur-fitur berikut ini. Yang pertama ada fitur pencarian informasi produk roti, yang kedua fitur login untuk admin, yang ketiga fitur informasi ketersediaan produk dan harga, yang keempat fitur input produksi, penjualan, dan bahan baku, yang kelima fitur laporan harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Nah, business value-nya yang pertama intangible value, meningkatkan kenyamanan pelanggan dan kepuasan pelanggan dalam berbelanja, meningkatkan citra profesional dan modernisasi toko roti, meningkatkan brand awareness dan loyalitas pelanggan terhadap toko roti Amira. Nah, yang kedua ada tangible value. Yang pertama ada mengurangi kebutuhan pencatatan manual seperti produksi, penjualan, dan stok, menghemat waktu dan tenaga kerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke ASI berjalan atau analisis sistem informasi berjalan pada toko Amira Bakery and Cakes. Nah, ini adalah sistem yang berjalan atau yang masih berjalan atau lama yang sedang berjalan pada toko ini tersebut. Nah, yang semua itu dilakukan masih secara manual. Yang pertama itu pelanggan datang ke toko, kemudian karyawan memberikan buku etalase. Nah, pelanggan melihat buku etalase, pelanggan memesan produk. Nah, karyawan menerima pesanan, karyawan mengecek produk, apakah produk tersedia. Jika tidak, maka pelanggan akan kembali melihat buku etalase. Jika iya, ambil produk di etalase dan hitung total harga. Nah, pelanggan menerima total harga, membayar, dan karyawan menerima pembayaran. Karyawan membuat nota pembayaran dan menyerahkan produk dan nota. Nah, pelanggan menerima nota dan produk diterima. Lalu karyawan mencatat transaksi di buku penjualan. Nah, semua ini masih dilakukan secara manual. Nah, selanjutnya ada ASI usulan pada toko Amira Bakery and Cakes. Nah, ASI usulan ini adalah sistem yang kami usulkan kepada toko. Nah, yang pertama pelanggan datang ke toko, lalu karyawan menyambut dan memberikan buku etalase. Nah, yang kedua pelanggan melihat buku etalase dan memesan produk. Kemudian karyawan menerima pesanan. Namun di sini telah ada sistem yang terintegrasi. Karyawan memasukkan nama produk ke dalam sistem untuk mengecek ketersediaan produk. Nah, setelah dimasukkan, maka produk akan mengambil data pada database. Data yang diolah oleh database akan keluar apakah produk tersedia. Jika tidak, maka pelanggan akan melihat buku etalase lagi dan memesan produk. Jika iya, maka karyawan akan mengambil produk dari etalase. Setelah itu karyawan akan menginput produk dan otomatis menghitung total harga dari semua produk yang dipesan oleh karyawan melalui sistem. Nantinya akan ada total harga dan akan diberikan oleh pelanggan. Nah, pelanggan menerima total harga dan membayar. Setelahnya karyawan menerima pembayaran dan menginput lagi di sistem untuk cetak pembayaran. Sistem akan mencetak pembayaran. Setelah mendapatkan nota pembayaran, karyawan akan memberikan nota pembayaran dan produk, dan pelanggan menerima produk dan nota pembayaran. Nah, pada input catatan penjualan, maka karyawan akan mencatat itu di dalam sistem yang akan masuk ke dalam database. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada use case. Use case sendiri adalah gambaran daripada pelanggan dan karyawan dalam menjalankan atau mengelola sistem penjualan ini. Nah, yang pertama ada aktor pelanggan di sini. Pelanggan hanya bisa mengakses, melihat produk di etalase, memesan produk, melakukan pembayaran, dan menerima produk dan nota. Pada aktor karyawan memiliki akses untuk cek ketersediaan produk, menghitung total harga, memberikan informasi total harga, menerima pesanan, menerima pembayaran, mencetak nota pembayaran, menyerahkan produk dan nota, dan mencatat penjualan. Nah, selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini adalah penggambaran daripada aktivitas yang terjadi pada sistem usulan yang kami usulkan ini.
Di activity diagram ini ada dua entitas, yaitu entitas pelanggan dan karyawan atau aktor, dan database sebagai objek. Nah, dimulai pelanggan datang ke toko, karyawan menyambut pelanggan dan memberikan buku etalase, dan pelanggan melihat buku etalase dan memesan produk. Karyawan menerima pesanan, karyawan menginput cek ketersediaan, maka data ini akan dieksekusi oleh database dan akan berupa keluaran data produk. Apakah produk tersedia? Jika tidak, maka akan kembali ke pelanggan melihat buku etalase dan memesan produk. Maka jika iya, maka karyawan akan ambil produk dari etalase, juga input produk dan hitung total di sistem, dan cetak nota pembayaran, maka akan dieksekusi juga oleh database atau sistem dan berupa outputan nota pembayaran, dan memberikan nota pembayaran produk kepada pelanggan. Pelanggan menerima, dan karyawan akan input catatan penjualan dan akan dieksekusi oleh sistem atau database dan selesai. Nah, selanjutnya ada sequential diagram. Yang pertama di sini ada aktor, karyawan dan pelanggan, dan ada beberapa objek yaitu pesanan, pembayaran, produk, dan nota. Nah, pelanggan akan memilih produk dan karyawan akan menginput pesanan dan akan menghasilkan cek ketersediaan, akan kembali lagi menjadi data hasil ketersediaan. Setelah itu, jika tersedia, maka hitung total double ini jika ada lebih dari pembelian satu produk, maka total harga akan diberikan karyawan oleh ke pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran, karyawan akan memproses pembayaran dan akan mencetak nota dan akan menghasilkan nota di sini. Nah, nota akan diberikan ke pelanggan berupa nota dan produk. Kemudian karyawan akan menginput penjualan ke sistem. Nah, selanjutnya ada kelas diagram. Di kelas diagram ini ada beberapa kelas, yaitu 6. Yang pertama ada kelas pelanggan, kelas pesanan, kelas produk, kelas karyawan, kelas pembayaran, dan kelas nota. Nah, pada kelas pelanggan, kelas ini memiliki atribut yaitu ID pelanggan, nama, dan kontak, gunanya untuk menyimpan data pelanggan, dan memiliki aksi yaitu memilih produk dan melakukan pembayaran. Nah, di kelas pesanan memiliki atribut ID pesanan, tanggal, total harga, dan status untuk menyimpan data daripada pesanan, dan aksinya adalah hitung total dan tambah produk. Di kelas produk memiliki atribut yaitu ID produk, nama produk, harga, dan stok, gunanya untuk menyimpan data daripada produk, dan aksinya adalah cek ketersediaan. Yang keempat ada kelas karyawan yang memiliki atribut yaitu ID karyawan, nama, dan posisi untuk menyimpan data daripada karyawan. Untuk aksinya yaitu input pesanan, input penjualan, cetak nota. Nah, untuk pembayaran memiliki atribut ID pembayaran, metode pembayaran, dan jumlah yang dibayar, jumlah bayar. Nah, memiliki aksi yaitu proses pembayaran dan cetak nota. Nah, di kelas nota memiliki ID nota, tanggal cetak, dan isi nota. Memiliki aksi yaitu tampil nota. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian user interface atau UI. Yang pertama yaitu ada halaman login untuk admin ya, seperti ini. Nah, yang kedua ada halaman dashboard. Nah, jadi pada sistem ini kami membuat dashboard admin ya, karena hanya untuk admin yang bisa mengakses ini hanya untuk input penjualan, produksi, dan bahan baku, dan laporan. Nah, di halaman utama dashboard ini memiliki sejumlah data ya, seperti produksi hari ini, produk terjual, dan sisa stok. Juga ada tabel yang menunjukkan penjualan pada hari itu. Nah, yang kedua halaman input produksi. Nah, di halaman input produksi ini karyawan bisa menambahkan produksi yang diproduksi hari itu dan jumlahnya, dan akan ada tabel riwayat produksinya, dan bisa diedit dan juga bisa dihapus. Nah,
Selanjutnya ada halaman input penjualan. Nah, pada halaman input penjualan ini karyawan akan menambahkan produk yang sudah terjual, bisa memilih produk dan tanggal penjualan, juga jumlah yang dijual, juga akan ada tabel riwayat penjualannya. Nah, di halaman input bahan baku, maka karyawan bisa menginput bahan baku apa saja yang masuk hari itu atau yang digunakan hari itu. Nah, juga ada jumlahnya, bisa ditambahkan, juga ada tabel daripada daftar bahan baku yang digunakan pada hari itu. Nah, untuk halaman laporannya, yaitu laporan produksi dan penjualan, kami membuat filter periode dan cetak laporan. Jadi ada filter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa data yang ingin ditampilkan, dan juga bisa dicetak dengan format Excel ya. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan video saya. Saya mohon maaf bila ada kurang-kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.